على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنودها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang pada mereka dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan suaranya di mute. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Halo, tes. Ya, sudah terdengar. Oke, saya ulangi ya di ayat yang 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi
yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Iqbal yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya dengan sangat indah ya, dan juga memberikan arti ya, bahwa teman-teman semua surat Al-Hajj ayat 34 hingga 37, Al-Hajj yang artinya haji ya, bahwa di dalam ayat tersebut 34 hingga 37 itu garis besarnya adalah menjelaskan mengenai keutamaan berkurban ya, bahwa berkurban bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah ya, dan bisa membantu sesama ya bagi teman-teman atau orang-orang yang cukup sedikit kekurangan ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah acara takbir bersama. Teman-teman semua, apakah teman-teman semua di sini sudah pernah takbir bersamakah? Atau belum sebelumnya? Sudah. Oh iya, hebat. Oh, ada yang sudah, yang belum ya. Pernah lah. Oke, hebat. Oh iya. Oke, stop. Bisa di stop? Oke, teman-teman semua di sini sudah ada yang pernah takbiran, ada yang belum, ada yang menjawab pernah lah, masa enggak, kayak gitu ya. Oke, semoga teman-teman semua masih ingat ya dengan bacaan-bacaan takbirnya ya. Dan sekarang kita akan melakukan takbir bersama ya, yang akan dipimpin oleh Ustadz Aji ya, dan perwakilan dari teman-teman semua dari Masjid Jenjang ya. Monggo kepada Ustadz Aji, saya persilahkan. Baik teman-teman. Nah, yuk kita senandungkan gema takbir ya. Hari Raya Idul Adha kita takbiran dulu. Oke, teman-teman. Siap ya? Ikuti nanti Ustadz ini ya, pimpin ya. Yuk kita mulai ya. Abata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu
akbar. Allahu Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertakbir bersama ya. Semoga ini hari raya Idul Adha ya teman-teman. Baik, terima kasih. Ustadz kembalikan lagi ke Ustadzah Rere. Terima kasih banyak Ustadz Aji yang sudah memimpin jalannya takbir bersama pada pagi hari ini ya. Semoga kita senantiasa mengingat kehadiran Allah ya. Teman-teman semua juga terima kasih yang sudah hebat ya menyenandungkan takbir dengan sangat semangat dan hafal ya. Semoga menjadi ladang pahala untuk teman-teman semua. Oke, Ustadzah baru saja cek. Sepertinya Kak Bimo sudah bergabung, guys. Selamat datang Kak Bimo. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama ya berkisah yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Kak Bimo. Baik, sebelum Ustadzah mempersilahkan Kak Bimo untuk memulai acara berkisah pada pagi hari ini, izinkan Ustadzah membacakan secara singkat profil tentang Kak Bimo ya kepada teman-teman dan ustadz-ustadzah semua.
Baik, profil Kak Bimo yaitu nama lengkap beliau adalah Bambang Bimo Suryono, ya. Kemudian tempat tanggal lahir di Bantul pada 15 Mei 1974. Kemudian alamat, ini ada 2 alamat ya. Ada di rumah, alamat rumah dan alamat sanggar ya. Mungkin nanti teman-teman atau ustadzah yang sedang main ke Jogja ingin bersilaturahmi dengan beliau ya, bisa menghubungi beliau. Alamat rumah di Perum Pesona Ketingan Sleman, Yogyakarta. Kemudian untuk sanggar yaitu di Ledok Tukangan dan ya. Nanti misalnya liburan ya, ketika keadaan sudah membaik saat ini, teman-teman ketika main ke Jogja bisa main ke sanggar atau bertemu dengan Kak Bimo langsung ya untuk belajar bersama mengenai storytelling atau mendongeng atau berkisah ya. Kemudian untuk ya, waalaikumsalam Mbak. Untuk pekerjaan beliau saat ini adalah menjadi trainer, kemudian motivator anak dan remaja, kemudian tentu saja adalah storyteller untuk anak. Oke, baik. Kak Bimo ini adalah pengkisah nasional ya yang sudah barang tentu banyak memiliki prestasi baik dalam maupun di luar negeri ya, banyak sekali prestasinya. Yaitu salah satunya yang Ustadzah sebutkan adalah prestasi di dalam negeri dan di luar negeri, yaitu salah satunya beliau tampil di berbagai storytelling yang diadakan oleh nasional dan internasional, seperti di nasional di Indonesia tentunya, kemudian di internasional di Qatar, Turki, Mesir, Malaysia, Singapura, Palestina dan masih banyak yang lainnya ya. Ini menandakan bahwa beliau sangat expert atau sangat menekuni ya. Memang sudah lama beliau menjalankan profesi sebagai pengkisah ya. Semoga acara berkisah pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila mungkin ada teman-teman yang memang suka bercerita ya. Ya, monggo. Iya, Nak, silakan, Nak. Ya. Silakan, Mas. Azikra ya. Silakan. Oke, mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin bercita-cita sebagai pengkisah ya, bisa belajar langsung oleh Kak Bimo. Oke? Oke, Ustazah sudah membacakan secara singkat mengenai profil beliau. Sekarang beliau sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Kak Bimo. Oke, langsung saja Ustazah persilahkan kepada Kak Bimo, waktu dan tempat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya nyes, dingin, seperti diguyur air es yang sangat dingin. Mendengar ucapan salam dari kalian yang sangat antusias dan merupakan doa. Jadi pengen ngulang nih salamnya. Dijawab ya, yang lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz, unggul, excellence, jawaban salamnya. Nabi Muhammad SAW biasanya tuh kalau untuk ceramah yang penting, khutbah yang istimewa, salamnya 3 kali. Salam yang ketiga akan kakak gunakan salam anak-anak Palestina yang menggelegar, yang penuh semangat. Jawab dengan semangat menggelegar pula, ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali salam dikalikan 30 kali 3 sama dengan 90 kebaikan, dan dosa kita diampuni 90 dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan keselamatan, berkah dan rahmat untuk kita semua, insya Allah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD IT Nurul Hidayah Sidoarjo, yang kakak muliakan, para guru-guru yang kakak cintai, saya kakak hormati dan doakan selalu anak-anak siswa-siswi. Sekarang ini kelas berapa nih ya? Kelas 3, 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6 ya, kelas tinggi dong. Kelas-kelas pinter dong ya. Marilah sebelum kita mendengarkan cerita, dongeng atau kisah, yuk sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semuanya nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sebagai tanda syukur kita melaksanakan sholat. Kan kita tahu terima kasih. Lalu kita memotong binatang kurban. Nah, kalau ada orang nih yang masih nggak suka dengan kita, nggak suka dengan kesungguhan iman ibadah kita, maka merekalah orang-orang yang terputus usahanya, ya, terputus nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai doa. Lupa ya, lupa ya. Kak Bimo menyebut nama Nabi Muhammad kok nggak sholawat? Ucap Sallallahu Alaihi Wasallam dong. Yuk, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah yang kedua Nabi Ibrahim namanya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Kak Bimo apa? Wassalam. Emang aku sudah mati, sudah meninggal, wassalam ya. Awas yang bilang wassalam. Nanti malam aku datengin. Saya berubah jadi pocong warnanya pink. Gambarnya LOL. Unyu banget pocongnya. Malah bikin ketawa, perutnya kenceng lagi nanti. Bagus, baik. Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cinta kita, tanda hormat kita kepada beliau. Doakan Nabi dengan apa? Dengan ucap sholawat. Meskipun Nabi sudah pasti masuk surga, kita mendoakannya buat apa? Agar tambah-tambah pahala hadiah. Saya doakan kalian nanti ketemu Nabi Muhammad di surga. Enggak. Saya doakan kalian ketemu dengan para malaikat di surga. Amin. Ketemu tanda bidadari, ketemu para sahabat, ketemu para alim ulama, para pahlawan, orang-orang hebat di surga. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan? Siapa yang pengen jadi orang kaya, di orang terkenal, orang dermawan, di orang pintar, gila, orang astagfirullah, orang gila angkat tangan juga kalian ya. Konsentrasi dong. Teman-teman semuanya, ini kali kedua kayaknya kita berjumpa ya. Untuk itu Kak Bimo akan mengajak kalian menikmati sejarah Islam terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, menuju hari-hari menjelang Idul Adha. Yuk, kalau kau suka hati tepuk tangan, saya doakan handphonenya diganti yang baru sama bapaknya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan,
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Perasaan sungguh-sungguh. Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Yang tak beranak dan tidak diperanakan. Sapi beranak. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Nama nabimu yang agung? Muhammad. Mehmet, kalau Mehmet orang Turki panggilannya Mehmet. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Anak yang soleh, di orang tua sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Insya Allah. Hari ini saya Kak Bimo. Bimo itu bukan bibir monyet ya, apalagi bibir monyet. Tugas untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. Ya, yang pertama-tama perlu kita teladani apa itu? Kokohnya iman, kuatnya iman di hatinya. Siapa yang agamanya Islam angkat tangan? Siapa yang percaya pada Allah angkat tangan? Seberapa besar pengaruhnya imanmu kepada Allah dalam kehidupanmu? Apakah dampaknya kepada ibadah bagus enggak? Akhlaknya bagus enggak? Ya, kepada teman saudara, guru akhlaknya baik apa tidak? Karena antara iman, ibadah dan akhlak adalah berhubungan. Kalau imannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Kalau imannya buruk, akhlaknya buruk, ibadahnya buruk, maka harus imannya kuat. Sekuat Nabi Ibrahim, Abul Amya wal Mursalin, bapak para nabi dan rasul. Bapak tauhid, satu Tuhan saja. Loh, adik-adik agamanya apa? Islam. Apa nama Tuhannya? Allah. Siapa yang pernah ketemu Allah? Belum pernah. Pernah ketemu Allah? Pernah ketemu Allah? Di mana ketemunya? Tunjungan Plaza, Surabaya. Stasiun? Enggak. Di mana? Di surga. Emang Allah dalam surga? Allah nggak dalam surga. Emangnya surganya menampung Allah, lebih gede dari Allah? Allah maha besar. Allah itu ada nggak toh? Ada. Kelihatan nggak? Tapi aku juga mau nanya tuh. Katanya Allah ada. Kok nggak kelihatan? Batuk nih. Allah ada meskipun nggak kelihatan. Karena yang ada tidak harus kelihatan loh teman-teman. Dengarkan baik-baik. Ini hari apa namanya? Jumat. Hari Jumat ada enggak? Ada. Kelihatan enggak Jumatnya? Ada. Kalau ada waktu itu ada, tidak kelihatan. Kalau jam namanya penunjuk waktu, pagi, sore, siang, keadaan waktu atau malam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian bernafas pakai apa coba? Ya, pakai hidung, masa pakai udung? Ya. Bernafas pakai hidung. Fahri bernafas pakai kuping. Arafa bernafas pakai apa? Pakai udung tadi ya. Nah, ternyata yang kita hirup adalah udara, oksigen. Udara ada enggak? Ada. Enggak. Tidak kelihatan. Ciptaan Allah. Apa yang tahu orang yang sudah meninggal? Misalnya kena COVID, orang yang meninggal hilang apanya?
Hanya nyawa itu ada enggak teman-teman? Ada. Kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Ciptaan Allah. Sorry, maaf. Ngapura ya. Siapa yang pernah kentut angkat tangan? Siapa yang tahu apa warnanya kentut coba? Ayo. Astagfirullah. Pasti kamu kebanyakan makan brokoli pasti ya, hijau begitu. Apa warnanya? Putih. Kalau putih namanya bukan kentut, nama kentut pocong, enggak. Apa warnanya coba? Ilah. Masa kentut kuning itu bukan kentut, namanya tahu? Itu kas nggak kelihatan ciptaan Allah. Apalagi Allah kalau hanya kelihatan mah kecil. Pencipta angin, udara, nyawa, kentut gampang kalau nggak kelihatan. Tapi Allah akan kelihatan, akan kita lihat dari surga. Kita dari surga akan melihat Allah yang maha besar, maha tinggi, nggak ada bandingannya. Paham sekarang? Ada itu harus kelihatan. Coba saya lombakan yang laki-laki dengan perempuan pintar mana? Dijawab dengan tegas. Mot sama lalat gede mana toh? Mot sama ayam gede mana? Ayam. Sama kambing besar mana? Kambing sama sapi besar mana? Sapi. Sama gajah gede mana? Ayo. Gajah sama rumah gede mana? Gajah, rumah gajah. Rumah sama gunung gede mana? Dan alam semesta besar mana? Semesta ciptaan Allah. Allah pasti lebih besar dibanding semua ciptaan yang sangat besar ini. Karena itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap, karena kita tahu Allah Maha Besar. Warisan ilmu tauhid dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena imanlah nanti mereka menjadi orang yang istimewa. Nah, baik teman-teman, saya mau nanya ya, jujur ya. Kalau ini ya, kalau Sule sama Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Pangeran cakep siapa? Pangeran sama Aldebaran cakep siapa? Kalau Aldebaran sama Nabi Muhammad cakep siapa? Nabi Muhammad orangnya gagah tinggi, pas gagahnya, hidungnya mancung, alisnya tebal, kulitnya putih mutiara, giginya berkilat karena siwak sikat giginya, badannya gagah, badannya kuat, keringetnya wangi, perutnya six pack, bapakmu one drop perutnya ya, buat trampolin sama adik. Muhammad dengan Nabi Yusuf cakep siapa? Sama cakepnya, tapi Nabi Muhammad lebih berwibawa. Semua orang cakep dari Korea, dari Indonesia, di Amerika, di Eropa, Rusia, Cina, semua orang cakep ciptaan. Di sumbernya pasti yang nggak ada cakepnya, nggak ada bandingan. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang sehebat Allah, karena Allah bukan manusia, nggak cantik, nggak ganteng. Allah bukan binatang, nggak betina, nggak jantan. Kayak apa Allah? Nanti kita akan jumpa Allah. Yakin Nabi Ibrahim, nanti kita akan melihatnya dari surga saja yang soleh. Siapa yang pengen masuk surga? Yang pengen ketemu Allah? Di Muhammad ketemu artis, presiden, atau pocong? Pasti dong. Oke teman semuanya, mari kita mulai mendengarkan kisah tentang keteladanan, kesungguhan, kehebatan iman Ibrahim alaihissalam. Lomba duduk rapi. Syekh
Squat itu. Ayo Dari, kesini Dari, kita minum bubur. Hai Squidward. Terus bobo. Kebetulan sangat banyak Squidward buatan gravity. SpongeBob SquarePants. Untuk mendengarkan kisah ini, kakak akan sampaikan judulnya. 4 nama hari istimewa dalam syariat Islam. 4 nama hari istimewa dalam ajaran Islam. 1. Siapkan buku, siapkan kertas, siapkan ballpoint. Nanti kalau bisa adalah handphone terbaru merek Swallow kalau ada. Hadiah kedua adalah lemari es tanpa pintu. Hadiah ketiga, tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Mau nggak tuh? Yang pertama, namanya Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, artinya hari yang segar. Kan namanya hari yang segar, tapi mah aneh. Iya, namanya hari yang segar karena hari itu munculnya air Zam-Zam pertama kali. Siapa yang pengen minum air Zam-Zam? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Itu doanya minum air Zam-Zam. Ceritanya dari mana? Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Zalim bernama Namrud. Negeri mana itu? Namanya negara Babilonia. Ya, negeri Babil itu, kerajaan Babylon itu ada di negeri Irak sekarang. Nah, itulah tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu nggak Babilonia di mana? Babilonia itu dekatnya Kambingonia, Sapilonia, Ayamonia, Pitionia. Kok ayam ikut masuk di situ? Ini memang pernah, bukan? Negeri Babylon, ya, negeri Babylon. Rajanya bisa memakmurkan rakyatnya, sehat terus, kaya raya, menang perang terus menerus, sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Wah, nggak setan, nggak akhlak paling maha kuasa. Maka dia minta disembah, dibikinkan patung gede-gede. Mungkin kepalanya gundul, hidungnya pesek, giginya gondrong, perutnya toel, ya, kumisnya 4, kayak Doraemon malah ya. Ditambah di berbagai desa-desa, di berbagai kota-kota, menganggap dirinya Tuhan. Nah, satu hari ada laki-laki yang imannya kuat, namanya Ibrahim, mengatakan, kau bukan Tuhan, tapi Tuhan adalah pencipta semesta alam. Patung-patung yang dihancurkan itu dibunuh, dihancurkan. Patung yang paling gede, patung kamu sendiri kan? Ia mengatakan, emangnya aku bodoh Ibrahim? Ibrahim, bagaimana mungkin patung besar bisa menghancurkan patung kecil? Dia kan nggak bernyawa, nggak bisa bicara, apa dihancurkan patung-patung? Nah tuh, nah kan, ternyata patungnya nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Kenapa disembah? Ini kan nggak masuk akal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian ciptakan sendiri. Mendengar jawaban yang Ibrahim yang sangat jelas, speechless, nggak bisa ngomong. Namrud di hadapan rakyatnya. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, karena kelihatan bodohnya, ya kan? Nah, maka dia mengatakan, hukum orang ini
yang telah menghancurkan patung-patung sembahan kita. Bikin api unggun setinggi bukit, bakar ia agar menjadi pelajaran bagi orang-orang negeri Babylon. Ditangkaplah Ibrahim, diikat masukkan penjara, dibuatkan kayu bakar setinggi bukit, dibakarlah ia di atasnya. Selama 40 hari teman-teman, Ibrahim tanpa takut, tanpa ragu, karena hatinya penuh iman, yakin Allah akan memberikan keselamatan. 40 hari mereka menari. Ada yang juga berpesta minuman keras. Mereka berpesta pora di sekitar api unggun itu. Tapi ya nar kuni bardaw wa salama Ibrahim. Apinya diberitahu Allah untuk dingin dan selamatkan Ibrahim. Selesai apinya padam, ia keluar dari api unggun yang sudah menjadi tumpukan abu itu. Rambutnya tak ada yang terbakar, bajunya tidak terbakar, kulitnya tidak hangus. Kalau Kak Bimo kulitnya hangus ya, hitam ya. Kak Bimo ini kulitnya imut, hitam mutlak tahu. Wajahnya pede, peteng dedut gelap gulita ya. Semoga wajah Kak Bimo tidak mengganggu kesehatan Anda. Amin. Hitam gini. Kalau Kak Bimo sama Aliando cakep siapa sih? Kak Bimo sama Aldebaran cakep siapa? Aldebaran. Bimo sama Pangeran Faya Bramasta cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakep siapa? Sule. Bimo sama sapi cakep siapa? Bimo sama monyet cakep siapa? Monyet. Aku setan ya. Aja ya. Kenalkan. Nama saya adalah Al-Baqarah. Sapi betina dong. Wah, nggak boleh jadi korban. Baik teman-teman semuanya, Ibrahim kemudian ia pulang ke rumah tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia pulang ke rumah, ambil barang-barang bekalnya karena diperintah Allah untuk hijrah, untuk pindah. Kemana pindahnya? Waru. Pindah kemana? Ke Porong. Mojo Agung, enak aja. Bukan. Buku Rasih, mau terminal. Nabi Ibrahim kemudian pindah menuju ke Palestina. Tinggal di Palestina 3 tahun lamanya. Karena musim kering bersama orang-orang suku Jabariyem, suku asli Palestina, bergerak menuju ke Mesir. Di Mesir tinggal di negeri kota Memphis, Mesir lama. Mesir kuno. Rajanya namanya Raja Amunhotep III. Ia diterima karena akhlaknya baik. Tinggal di tempat itu bersama istrinya Sarah dan Hajar. Setelah punya anak, di usia tua, Allah perintahkan bersama Hajar dan anaknya Ismail pindah lagi teman-teman. Pindah terus. Kok pindah terus? Perintah Allah ia taati. Dari Babylon ke Palestina. Pertama, Palestina menuju ke Mesir. Kedua, dari Mesir menuju ke Arab. 3, waktu masih padang pasir, nggak ada jalan tol, nggak ada mobil ya, nggak ada. Suara apa itu? Para nenek naik RE King, tahu nggak? Naik jalan tol, dikejar polisi. Neneknya tetap belum ada pesawat, belum ada helikopter. Yang ada hanya apa itu? Kuda. Atau onta. Keledai. Jalan ribuan mil menuju tempat sebuah lembah kosong di antara 2 gunung. Namanya Jabal Abu Qubais dalam Al-Quran.
dan juga Gunung Mahbasjin. Di tengah-tengahnya ada sebuah tempat kosong. Disitulah Hajar dan Ismail ditinggalkan. Wahai suamiku, mengapa engkau hendak pergi? Apakah ini perintah Allah? Jawab Ibrahim, jawablah. Benar, ini perintah Allah untuk kita tinggal di tempat ini. Aku harus kembali ke Mesir. Baiklah kalau begitu, berangkatlah dengan tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim pulang kembali ke Mesir, lalu pindah lagi ke Hebron di Palestina. Ditinggal selama 9 tahun kawan-kawan, ditinggalkan tempat itu. Tempat yang gersang, tempat yang kosong. Kalau malam sangat mencekam. Mereka hanya berdua. Suara apa tadi? Olah, adiknya Sri Wahyuni, kakaknya Sri Yuliati. Ngarang ya. Lalu satu pagi ia kehabisan makanan. Air susunya juga habis. Sebentar nak, mudahkan carikan air. Ia lihat di puncak bukit Sofa, ternyata ada bayang-bayang air. Ada air. Ia lari menuju tempat itu, ternyata hanyalah Fata Morgana. Apa tuh Fata Morgana? Bayang-bayang air karena panasnya matahari. Ke Sofa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, bolak-balik 7 kali sampai ia melihat anakku Ismail di bawah kaki yang ia jejak. Rupanya ada air yang memancar-mancar. Bahasa Arabnya zam-zam, memancar-mancar. Air, ia turun, kemudian dibendung menjadi sebuah telaga kecil. Kemudian diminumkan airnya yang jernih kepada Ismail. Untuk diminum, untuk masak. Wah! Begitu muncul air zam-zam pertama kali yang segar, tarwiyah yang segar tadi tanggal 8 Zulhijjah, maka burung-burung di atas di langit berterbangan memutari kawasan itu. Kemudian turun ke tempat tadi mengambil airnya. Binatang kurung juga datang. Orang-orang Arab kuno dari suku Jurhum dan Khuza'ah yang melihat ke sana, ada air. Mana airnya? Lihat itu, ada burung-burung berterbangan di atas lembah itu. Pasti di sana ada air. Mereka berbondong-bondong ke tempat itu, membawa kirbah termos dari kulit domba, lalu mereka minta tinggal di sana. Bolehkah, Ibunda, kami tinggal di sini? Anda siapa? Aku Hajar dari Mesir. Ini anakku Ismail. Suamiku sedang pergi ke negeri yang jauh. Ibrahim namanya. Bolehkah minta minum? Silakan ambil minumnya seperlunya, secukupnya. Bolehkah kami tinggal di sini? Boleh menemani kami. Akhirnya mereka tinggal di start itu menjadi sebuah 1 rumah, 5 rumah, 7 rumah, 11 rumah, puluhan rumah. Akhirnya menjadi sebuah kampung yang bernama Ummul Qura. Induk kampung-kampung sekarang menjadi sebuah kota besar namanya Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang pengen naik haji angkat tangan? Siapa yang pengen menghajikan guru-gurunya angkat tangan? Siapa yang pengen menghajikan orang tuanya angkat tangan? Oke, Raka nanti naik haji naik pesawat. Fahri berangkat ke Mekah naik odong-odong. Arafah naik sepeda genjot. Kemudian Aksok berangkat ke Mekah naik gerobak mie ayam. Kaitania nanti berangkat haji naik sepeda ontel ya. Nyampainya kapan? Ada loh naik motor, ada jalan kaki juga loh ya. Saking inginnya ibadah haji. Halo, apa kabar Profesor Fahri, Rektor Unair? Apa kabar juga Mas Raka, Guru Besar Psikologi dari Brawijaya Malang?
Apa kabar Dr. Arafah kelas 5? Hamasah ya. Ini adalah pengusaha restoran internasional. Kania, pengusaha pemilik rumah sakit terbesar di Sidoarjo ya. Zaki, pengusaha restoran terkenal di dunia, Eropa, Amerika, Asia, Afrika ya. Fatan, pembalap internasional. Axel, pemain sebuah bola termahal dari Barcelona, Axel ya. Nanti ada Arsyila, Masya Allah, pemilik butik terlengkap tersukses di Jawa Timur. Maira, gubernur Jawa Timur di masanya nanti. Sultan Imbang Jagat, luar biasa. Ini konglomerat pengusaha kaya raya dari Crazy Rich Surabaya ya. Abi, Juragan Cilok Internasional. Juragan Cilok. Ada lagi Raihan pelawak terlucu Indonesia ya. Alrindra nanti jadi pemilik, waduh ini mall terbaik terindah di Asia. Zio, waduh Masya Allah Zio, duduknya tenang sekali. Kok kayak habis sunatan ya? Zio nanti jadi apa ya? Ketua MUI Jawa Timur ya. Ada Hafid penghafal Al-Quran. Ada Iza ini apa ya? Waduh, seorang motivator kondang. Cila, Cila nanti jadi penjual cilok. Cilok ya. Cila nanti jadi guru yang teladan tertelat Indonesia. Dan lain-lainnya hebat nih, keren. Baik teman-teman semuanya, tanggal 8 Zulhijjah tadi hari munculnya air Zam-Zam ya, sebab muasal dari munculnya negeri Mekah Al-Mukarramah yang kita cintai. Lanjut pada nama hari yang kedua. Tenang dong teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Teman dengar cerita tidak boleh ngobrol. Dengar cerita tidak boleh ngompol. Kalau ngompol kursimu jebol. Kayak tuh. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa pesan jari telunjuk? Teman dengar cerita tidak boleh ngantuk. Apalagi yang ngantuk gemuk. Dia jatuh seneknya remuk. Ancur. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Teman dengar cerita tidak boleh lengah. Semuanya perhatian, konsentrasi, tatap ompong saya. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa pesan jari manis? Teman dengar cerita tidak boleh nangis. Kelas 4 kok nangis 56. Ini namanya jari apa? Klingking. Ini namanya jari klingking. Apa kata jari klingking? Teman dengar cerita tidak boleh keliling. Kelilingnya di Mekah aja besok ketika haji umroh. Amin. Nah, jari klingking. Buat apa? Buat mobil. Astagfirullahaladzim. Jorok. Sampailah kita pada hari yang kedua. Hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah hari pertemuan Adam dan Hawa yang di surga terpisah 200 tahun. Adam di Hindia, Hawa ada di Arab. Hawa. Adam. Saling mencari sampailah tanggal 9 Zulhijjah di puncak Jabal Rahmah di Arafah. Mereka ketemu Adam. Halo. Akhirnya mereka berpelukan. Teletubbies memang ya berpelukan. Kemudian mereka berkumpul, rindu, kangen, ratusan tahun nggak ketemu. Hari itu 9 Zulhijjah, hari Arafah.
hari lulu. Ini kok raka dalam lemari ya. Kemudian Nabi hari itu hari Arafah, berkumpulnya jamaah haji di padang Arafah. Kita puasa sehari yang pahalanya setahun yang telah lalu diampuni Allah, setahun yang akan datang akan diampuni Allah. Maka kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 19 Juli besok. Puasa lo ya, agar tambah pahala, tambah imun. Karena sumu tasihu, puasalah kalian, misalkan sehat. 9 Zulhijjah hari Arafah, hari pertemuan Adam Hawa, hari mengenal jati diri kita. Asalnya di surga, sekarang di bumi, akan kembali ke surga. Di bumi tugasnya ya, dia beribadah kepada Allah. Hari yang ketiga, namanya hari nahar. Hari nahar artinya hari menekan darah. Kejam sekali. Menekan darah. Maksudnya darah binatang kurban. Maksudnya bagaimana? Ada ceritanya tuh. Apa itu? Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak, ya. Fasoli, maka sholatlah sebagai syukur, wanhar, dan berkorbanlah. 9 tahun kemudian, ya, Nabi Ibrahim berangkat dari Hebron menuju ke Mekah. Rindu. 9 tahun tak jumpa dengan anak istrinya Ismail Hajar. Sampailah ia di kota Mekah. Kaget kawan-kawan. Dulu tempat yang kosong, yang ia doakan agar makmur, sekarang benar-benar makmur. Karena apa? Sudah jadi kota yang besar. Namanya Ummul Qura. Ia mencari di tengah-tengahnya di Ka'bah keluarganya Ismail dan istrinya Hajar. Mereka berjumpa, kangen banget, rindu sekali. Ibrahim, Hajar, Ismail. Tapi selama datang di sana, Nabi Ibrahim mimpi terus. Mimpinya berulang-ulang, mimpinya sama terus. Apa itu? Memotong leher anaknya Ismail. Ia bertanya kepada anaknya, wahai Ismail, apa pendapatmu nak? Ayah bermimpi berulang-ulang berturut-turut. Diperintahkan Allah menyembah. Diperintah Allah memotong lehermu nak, menyembelihmu. Kalau anak yang lebay langsung teriak, ayah jalan, bapakku halu gitu ya. Tapi enggak, Ismail mengatakan faf'alu ma tu'marun, ma tu'mar. Lakukan, salah ngomong, faf'alu ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan padamu ya. Aku akan bersabar. Alhamdulillah. Lalu Ibrahim dan Ismail hari itu berjalan menuju ke kawasan Mina. Kurang lebih 7 km dari pusat kota Mekah. Ya, pusat Mekah di Ka'bah. Mereka berjalan ke Mina. Sepanjang jalan ada setan loh. Ada yang ganggu. Wah, dia teriak. Setan gendut nih ngomong. Ismail, pulanglah. Ayahmu itu. Setan gendut yang blow on ya. Ayahmu sudah gila loh. Kamu dibeli. Itu halusinasi. Itu bohong. Kau mati. Pulanglah. Lalu kemudian Ismail mengambil batu. Itu setan ya. Iya nak. Pengganggu kita. Ia ambil batu ya, dilemparkan. Bismillah ya Allah, Akbar. Aduh, kepalaku benjol loh. Lempar lagi, ding. Hidungku basah giginya ding. Ompong kabur. Setannya lari meninggalkan Ismail. Ia berjalan kembali ke arah pegunungan di Mina. Datang lagi setan kurus. Kabarnya begitu. Mae, pulanglah. Please, sini pulang. Nanti kamu dicari teman-teman loh. Kamu nggak sayang sama teman-teman. Ayo pulanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ding.
mataku copot loh, kena badanmu. Aduh, kena kepalanya, kena badannya, kena udulnya. Ya Allah, nancep. Kemudian dia lari meninggalkan Ismail. Ujian, godaan, ancaman, ajakan-ajakan tidak mempan karena Ismail yakin perintah Allah harus dikerjakan, pasti akan banyak hikmahnya. Di atas punggung bukit di Mina, kini Ismail sudah diletakkan di atas batu. Ibrahim sudah mengambil pedangnya yang terasah, letakkan di lehernya. Ia membelakangi Ismail tidak tega karena rasa cinta dan sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pedang akan digerakkan, turunlah malaikat Jibril menuju bumi. Dengan sangat cepat, ia sampai di dekat Ibrahim. Ia mengatakan, cukup wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Sekarang sebagai gantinya, aku hadirkan seekor domba untuk kau sembelih. Ismail kemudian bergeser, kambingnya datang, sound desipnya datang. Kalau di sana kambingnya sini kan kecil ya, karena domba ya, bawa sebenarnya ini hadiah Allah buat kita, ada hadiah buat kita nak. Dipotonglah kambingnya. Ismail mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Malaikatnya kaget. Itu kata-kata apa? Kalimat apa itu? Karena takbir ini diucapkan pertama kali mereka dengar. Lalu mereka tanya kepada Allah, ya Allah, apakah itu kalimat yang baik? Baik. Apakah boleh membawakannya, melafazkannya? Diizinkan Allah. Malaikat kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menambah kata Allahu Akbar pada zikirnya malaikat. Mereka tambah kuat, tambah iman, dan tambah gembira. Lah, Ibrahim memotong-motong kambing itu, dibagikan kepada tangganya. Ada yang dikasih Raka dapat kepala, Fahri dapat daging, Arafah dapat buntutnya ya. Kemudian Tania dapat tulangnya buat sop nanti ya. Arsila dapat ekornya ya. Kemudian Khaira sama Altar dapat apanya? Tanduknya. Pokoknya dibagi-bagi iga dan lain-lainnya, jadi gulai, tongseng, sate, jadi kerengsengan, jadi kikil, macam-macam. Teman-temannya, kawan-kawannya merasakan pembagian daging kurban itu. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari nahar, menumpahkan darah binatang kurban. Terakhir, 8 Zulhijjah tarwiyah yang segar, munculnya Zam-Zam. 9 Zulhijjah hari Arafah, pertemuan Adam Hawa. Hari ketiga nahar, menumpahkan darah kurban. Nah, yang keempat, ada 3 nih. Yang keempat isinya 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nanti disebut dengan namanya hari tasyrik. Apa tasyrik? Hari tasyrik adalah hari menjemur daging. Didendeng dagingnya agar awet, disebarkan ke pelosok-pelosok, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Madura, kemudian sampai Cangean, Bawean, disebar kemana-mana, agar semua rata menik sampai ke Jakarta, tempat banjir, tempat kumuh, kolong jembatan, gelandangan, anak-anak pang, dan dibagi-bagi supaya mereka bisa mendapatkan nikmat gembiranya hari kurban. Hari tanggal nahar kita nggak puasa loh ya, karena hari raya. Tetap jaga prokes kesehatannya, pakai masker kalau sholat. Kalau nggak sholat ya di rumah aja, bapak yang jadi imam, jadi khotib. 11, 12, 13 tasyrik, bagi-bagi dan nggak boleh puasa, haram puasa. Kenapa? Karena hari gembira dan tidak boleh memubazirkan daging kurban, teman-teman semuanya. 11, 12, 13 hari tasyrik, hari menjemur daging. Nah, itulah 4 nama hari penting yang harus kita ketahui dalam syariat agama Islam. Allah Maha melihat semua perilakumu.
Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Ya, tangannya begini semuanya, ya. Daripada Donald bebek mundur satu langkah, mundur lagi, terus cebur kali. Apa itu ya? Tangannya begini dong. Tangannya begini. Fahri, ayo main dong Fahri. Wajahnya wajah orang soleh itu Fahri itu. Tangannya begini. Raka siap? Loh, Raka perutmu kenapa? Sedang hamil ya? Gede banget. Sehat berarti kamu ya. Makan terjamin. Tangannya begini. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Nanti main sama ada yang cepat. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Lama-lama malah opo-opo wajahnya ya. Karena nggak hati-hati. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritanya dari Kak Bimo tentang keteladanan iman yang menakjubkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apapun perintah Allah, kerjakan. Maka akan temukan hikmah, berkah, nikmat, pahala, keselamatan, ampunan dosa dari ketakwaan kita itu. Berkorban, dagingnya, tulangnya, bulunya, bukan sampai ke Allah, tapi ketakwaan kita sampai ke Allah, dan kelak korban yang kita lakukan akan menjadi saksi kita di hari kiamat nanti, ya. Doakan Kak Bimo sudah selesai isolasi mandiri dari penyakit COVID kemarin ya. Sekarang udah mulai sembuh baik, dan doakan pula istrinya Kak Bimo sedang sakit di rumah, sedang masih pengobatan, semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin ya. Saya doakan juga keluarga kalian aman, sehat semuanya, COVID-nya segera hilang, ayah bundanya tambah sayang, teman-temannya yang kangen bisa kembali sekolah, berjumpa sekolah kita yang keren, SDIT Nurul Hidayah, insya Allah. Terima kasih, salah kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayak papi. Kita kembalikan kepada Ustazah Rere. Banyak Kak Bimo, sangat ekspresif ya. Ternyata Kak Bimo bisa menirukan ya teman-teman, menirukan banyak gaya. Oh iya, ya Kak Bimo bisa menirukan banyak gaya dan menirukan banyak suara. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah senang hari ini? Sudah tertawa-tertawa? Ya, sebelum Ustazah tutup dengan doa, yuk kita mengingat ada 4 hari istimewa. Hari apakah itu? Ada yang masih ingat yang mau disampaikan? Apa? Ada hari Tarwiyah, ya. Ada 8 Dzulhijjah. Kemudian ada hari apa? Yang kedua, ada hari Arafah, ada 9 Dzulhijjah. Sudah ada Yang ketiga, ada hari Nahar, ya, pada 10 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini terdapat 3 hari saja. Ada 11, 12, 13 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan hari Tasyrik, ya teman-teman semua. Oke, semoga kita bisa menjalankan ya Idul Adha besok dengan baik ya dan sehat semuanya. Oke, teman-teman semua, sebelum Ustazah tutup,
akan menutup acara pada pagi hari ini dengan doa penutup sesudah belajar dan bermain yang akan dipimpin oleh Ustadzah Kinan. Ustadzah Kinan. Baik, terima kasih Ustazah Rere. Teman-teman, luar biasa tentang hikmah dalam memperingati Hari Raya Idul Adha. Semoga dapat menambah keimanan teman-teman di rumah dalam memaknai Hari Raya Idul Adha. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa bersama ya teman-teman. Persiapan berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa setelah bermain dan belajar. Let's pray together. Abata. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wal ars demi mazhar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allahumma ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan akhirat kepada kami, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Terima kasih sudah berdoa dengan tertib. Ustazah kembalikan ke Ustazah Riri. Terima kasih banyak. Sudah tutup. Teman-teman. Teman-teman, Ustazah sampaikan terima kasih untuk hari ini. Teman-teman sudah sangat tertib ya, mendengarkan Kak Bimo berkisah ya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi pahala untuk teman-teman semua karena sudah diniatkan untuk belajar bersama ya. Untuk Kak Bimo, terima kasih banyak apabila Kak Bimo masih ada di room Zoom ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkisah bersama anak-anak ya. Sangat menyenangkan pada pagi hari ini ya. Kemudian Ustadz-Ustadzah juga terima kasih yang sudah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Semoga sehat semua ya. Setelah itu segera Ustazah Rere tutup ya acara pada pagi hari ini. Teman-teman bisa meninggalkan room Zoom. Baik, kita tutup bersama. Ustazah tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, masuk 32 ya. Oke, 30. Oke, langsung guys. Dadah. Dadah. Bye. Bye.
Bye-bye. Bye-bye. Bye, 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 bye. Aduh. Bye ya sana, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa langsung di closing, Ustazah Indah. Terima kasih teman-teman semua hari ini.